Di cerita sebelumnya, Gulsa sudah masuk ke dalam ruangan Hatice, di mana Hatice terlihat tidur dengan lelap. Gulsa pun melaksanakan tugas yang Hurem berikan padanya. Ia mendekap wajah Hatice dengan bantal. Di waktu bersamaan, rupanya Kiras mendapati di penjara tidak ada lagi Gulsa di sana. Gülşah, Ia pun pergi menemui Apipe. Ia melaporkan bahwa Gulsa tidak ada di penjara. Apipe pun menyuruh Kiras untuk segera menemukan Gulsa. Kembali ke Gulsa. Rupanya Hatice berhasil bangun dari dekapan Gulsa. Ia pun memanggil penjaga. Namun Gulsa kembali memegang kendali. Ia kemudian menampar Hatice hingga membuatnya terkapar. Gulsa kemudian menduduki Hatice. Ia pun bersiap dengan belatinya. Saat ia akan melakukannya, tiba-tiba Nigar datang lalu memegang tangan Gulsa dan mengarahkannya ke perut Gulsa. Dan Gulsa yang malang akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tak lama, Hurem pun sampai di sana. Ia berkata pada Hatice untuk tidak takut. Apipe juga baru sampai, hingga Hurem memarahi Apipe yang tidak mengetahui hal itu. Hurem membawa Hatice ke ruangannya. Maidevran dan Gulfem juga datang ke sana. Gulfem menanyakan apa yang terjadi. Hurem berkata bahwa mereka tidak perlu khawatir. Namun, Maidevran tiba-tiba marah dan mengatai apa yang telah Hurem lakukan pada Hatice. Apipe pun menjawab agar Maidevran tidak membuat keributan, karena Hatice masih dalam keadaan cemas. Akhirnya Maidevran berkata, "Di mana Gulsa? Aku akan mengambil hidupnya." Namun Hurem berkata bahwa Nigar telah melakukannya. Maidevran memulai keributan lagi. Ia berkata bahwa Gulsa adalah pelayan Hurem, dan ia menuduh Hurem lah yang memerintahkan Gulsa untuk melakukannya. Hurem menjawab bahwa Nigar sebelumnya melihat Gulsa memasuki ruangan Hatice, dan beruntung kami datang tepat waktu. Maidevran berkata, "Lalu mengapa Gulsa melakukannya jika bukan kamu yang menyuruhnya?" Hurem tidak mau disalahkan. Ia pun berkata, "Bukankah kamu memecatnya karena perilaku buruknya?" Maidevran berkata lagi, "Lalu mengapa kamu menerimanya?" Hurem pun berkata, "Aku akan jujur padamu. Aku menerimanya karena kamu membawa Fatma bersamamu." Maidevran berkata lagi bahwa ia tidak mempercayai kata-kata Hurem. Ini hanyalah permainanmu. Maidevran dan Hurem terus saja saling bertikai sampai Hatice menyuruh mereka untuk berhenti. Ia berkata bahwa insiden ini bukan campur tangan siapapun. Kebenaran akan terungkap. Akhirnya Hatice pergi ke kamar Mihrima. Maidevran dan Gulfem juga mengikutinya. Setelah kepergian Hatice, Nigar pun masuk menemui Hurem. Dia berkata ia telah menutupi semua jejak. Namun Hurem menampar Nigar. Nigar pun kebingungan di mana letak kesalahannya. Hurem menjelaskan mengapa Nigar tidak langsung mencegah Gulsa. "Gulsa hampir saja membunuh Hatice. Apakah kamu ingin membalas dendam? Jika Gulsa mati, Hatice mati, maka akulah yang akan disalahkan. Beruntungnya aku langsung tiba di sana." Namun Nigar berkata, "Aku tidak berpikir untuk balas dendam. Aku hanya teringat akan apa yang telah Hatice lakukan padaku. Hanya ada satu hal dalam pikiranku saat di pintu, yaitu melihatnya mati. Semua itu karena bayiku yang tidak berdosa. Ia membunuhnya tanpa belas kasihan. Aku bahkan tidak bisa menggendongnya, memeluknya, dan menciumnya." Hurem pun percaya dan tersentuh dengan kepedihan Nigar. Ia berkata, ia mengerti dengan kepedihan Nigar. "Aku tahu kamu bisa saja tidak akan mencegahnya, dan Hatice hampir mati. Tapi kamu harus mengontrol dirimu. Ibrahim akan kembali dari berperang, dan kamu harus di sini juga. Jika kamu bisa mencuri hati Pasa sekali lagi, maka itu adalah balas dendam yang paling besar." İşte bu intikamların en büyüğü olur. Mungkin teman-teman bingung kenapa malah Gulsa yang tewas, sementara di awal Hurem berkata pada Nigar bahwa ia ingin menyingkirkan Hatice. Rupanya, sebenarnya Hurem hanya menggunakan Hatice untuk menyingkirkan Gulsa.
karena Gulsa tidak berubah dan selalu membuat masalah, hingga akhirnya Hurem membuat rencana itu. Di kamar, Maidevran masih saja membahas tentang Hurem. Ia berkata bahwa ia mengenal Gulsa, ia tidak akan melakukannya, bahkan menyentuhmu saja ia tidak berani. Hurem pasti telah memaksanya. Hatice pun berkata, ia sudah mati dan mengapa ia harus mengorbankan dirinya. Gulfem juga berkata bahwa Hurem tidak mungkin ingin membunuh Hatice karena ia akan disalahkan. Maidevran berkata, lalu bagaimana dengan Nigar? Ia akan membunuh Hatice jika ia bisa. Mengapa justru ia membantu Hatice? Gulfem berkata bahwa Hurem telah memberitahunya untuk tidak membunuh Hatice, bukan karena menyayangi Hatice, tapi ia hanya tidak mau disalahkan. Hatice merasa bingung lalu ia menanyakan pendapat Firuse. Firuse menjawab, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tahu Hurem memang tidak ingin membunuh Hatice. Bagaimana kamu bisa yakin? Tanya Mahidevran. Firuse pun menjawab, karena orang yang sebenarnya ingin ia bunuh sekarang adalah diriku. Mendengar jawaban Firuse, mereka pun menjadi terdiam. Keesokan paginya, Hatice memanggil Nigar. Ia berkata bahwa menurut Maidevran, apa yang terjadi semalam adalah permainan Hurem. Jika Hurem terlibat, aku tidak akan mengabaikannya. Nigar pun berkata, percayalah padaku bahwa Hurem tidak ikut terlibat. Namun, kata-kata percaya membuat Hatice menjadi memojokkan Nigar. Hatice berkata, bagaimana bisa aku mempercayaimu? Kau adalah wanita yang melakukan sesuatu padaku selama bertahun-tahun. Nigar pun menjawab, aku telah membayar dosaku. Tuhan telah menghukumku dengan mengambil anakku. Setelah mendengar jawaban Nigar, Hatice pun berkata, aku mengira kamu menyalahkan aku. Nigar berkata, saat itu aku sedang marah. Kamu adalah seorang ibu yang pernah kehilangan bayi juga. Aku tahu kamu tidak akan membunuh seorang bayi. Aku tidak akan berani meminta pengampunan, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku telah melupakan masa lalu. Aku telah menghapus segalanya dari pikiranku. Hatice berkata, lalu bagaimana dengan Hurem? Kamu masih bersamanya setelah banyaknya insiden. Nigar berkata, aku tidak bersama siapapun. Aku tidak berada di sisinya. Aku hanya mencoba menyelamatkan hidupku. Namun Hatice menjawab bahwa ia tidak mempercayai Nigar. Nigar berkata, jika aku melayani Hurem, maka ia pasti sudah tahu tentang Firuse. Hatice berkata, apakah kamu mencoba mengancam? Aku akan membunuhmu jika kamu berani mengatakannya. Nigar menjawab bahwa ia sama sekali tidak tertarik. Seperti kataku, aku hanya ingin menyelamatkan hidupku. Jadi maksud Nigar di sini, ia hanya ingin menghindari masalah. Namun jika kehidupannya diancam oleh Hatice, maka ia akan memberitahukan nama Firuse pada Hurem. Seperti yang kita ketahui, Hurem sampai sekarang tidak tahu siapa wanita yang tidur dengan raja. Dan jika Hurem tahu, maka Firuse akan dibunuh. Dan pihak Hatice takut kalau Hurem semakin tak terkalahkan. Waktu berlalu sangat cepat. Ibrahim akhirnya kembali. Hatice hanya diam melihat kedatangan Ibrahim. Ia lalu masuk ke rumah dan melihat dari jendela anak-anaknya bermain bersama Ibrahim. Namun saat Ibrahim masuk ke dalam rumah, ya udah lengketlah, namanya juga suami istri. Tapi bohong, itu cuma hayalan Hatice saja. Saat Ibrahim mendekatinya, ia meminta Ibrahim meninggalkannya sendiri. Sementara di istana, kini Mihrima sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Nasıl? Güzel olmuş muyum? Dan ia masih ditemani oleh Firuse. Destur! Di harem, Mehmet juga terlihat sangat tampan saat melewati harem. Hingga, seperti biasa,
Gadis-gadis yang melihat pun berbisik memuji ketampanan Mehmet. Hadi. Mihrimah, bu ne güzellik böyle. Destur! Sultan! Mehmet dan Mirihma menunggu kedatangan raja. Raja pun memeluk Mihrimah. Raja pun memandangi Mihrimah yang sudah dewasa. Nasıl da büyümüşsün. Mihrimah berkata, "Seni çok özledim," sambil memeluk ayahnya. Artinya, aku merindukanmu. Sizi çok özledim. Sama halnya dengan Mehmet, raja juga memandanginya, Genç bir şehzade. lalu memeluknya. Hoş geldiniz hünkârım. Dan Firuze juga menyapa raja, hingga raja pun melihat ke arah Firuze. Hurrem, Gulfem, dan Mahidevran menunggu kedatangan raja juga. Hurrem menanyakan di mana Hatice. Gulfem berkata bahwa Hatice berada di istananya karena Ibrahim kembali. Hurrem seperti mengejek. Ia berkata, suatu kehormatan besar, ia berlari kepada Ibrahim lagi. Mahidevran berkata, lebih baik kamu memikirkan dirimu sendiri. Aku yakin malam ini raja akan tidur bersama wanita favoritnya. Hurrem menjawab, jadi kamu membawa wanita itu kembali. Mahidevran berkata, wanita itu tidak pernah meninggalkan istana. Hurrem pun menjawab lagi, bagus, berarti kamu bisa berbicara dengannya dari malam hingga pagi. Destur! Sultan! Raja pun memasuki ruangan. Raja menanyakan kabar Hurrem. Hurrem menjawab raja dengan kata-kata mesranya. Sultan, hatiku telah kembali. Bagaimana bisa aku merasa buruk? Raja hanya tersenyum. Mahidevran yang mendengar di sebelah pun tersenyum mengejek. Ia pun menyalami semua istrinya lalu menuju ke anak-anaknya. Selim dan Bayezid selalu berdebat tentang siapa yang terhebat. Beni kimse yenemez. Namun saat melihat Cihangir, raja terdiam. Ya, Cihangir tumbuh tidak seperti pangeran lainnya. Cihangir. Saat raja ingin memeluknya, ia berlari ke arah Firuze. Raja pun mendatangi Cihangir dan akhirnya Cihangir pun mau dipeluk oleh raja. Malam pun tiba. Apipe memberikan kode pada Firuze dan Firuze pun mengerti. Apipe lalu menemui raja. Ia berkata bahwa jika raja menginginkan, maka ia akan menyiapkan Firuze malam ini untuknya. Apakah raja menyetujuinya? Kita ikuti aja alurnya ya. Sementara, Hurrem sedang sibuk memilih dress apa yang akan ia pakai, dan ia pun memilih yang merah. Baik Hurrem maupun Firuze sama-sama menyiapkan diri mereka agar tampil cantik malam ini. Dan mereka pun menunggu di ruangan mereka masing-masing. Pintu pun sama-sama terbuka. Di pintu Firuze, ternyata Nigar yang masuk. Nigar pun memuji kecantikan Firuze. Namun, untuk siapa Firuze berdandan di ruangan Apipe Hatun? Tanya Nigar. Firuze menjawab, kamu sudah tahu jawabannya. Nigar berkata bahwa ia tidak akan memberitahukannya karena ia sudah mengetahuinya sejak lama. Firuze berkata bahwa Nigar boleh memberitahukan siapapun karena aku akan siap menerima takdirku. Nigar berkata, kamu adalah wanita yang pintar dan cantik, dan kamu adalah wanita pertama yang berhasil menaklukkan hati raja setelah bertahun-tahun. Kamu punya masa depan yang cerah, tentu saja. Tapi jika Hurrem Sultan tidak ada, sangat kasihan. Mendengar perkataan Nigar, Firuze pun menjadi sedih. Entah apa tujuan Nigar berkata seperti itu. Apakah ia ingin memicu Firuze untuk bersaing dan melenyapkan Hurrem? Kembali ke Hurrem, Hurrem masih menunggu di ruangannya. Hingga akhirnya Apipe masuk ke dalam dan berkata bahwa raja ingin melihatnya malam ini. Hurrem pun tersenyum bahagia. Ternyata raja lebih memilih bersama dengan istri sahnya. Apipe kembali ke ruangannya. Firuze berkata ia telah siap untuk menemui raja.
Namun Apipe berkata bahwa tidak malam ini karena Hurrem Sultan bersama raja. Firuze pun terdiam. Hurrem lalu masuk ke dalam ruangan Sulaiman. Mereka akhirnya saling melepas rindu. Hakikat. Pagi pun tiba. Hatice menghadap pada raja. Ben sizi yalnız bırakayım. Kalır. Hurrem pun ingin pergi, tapi Hatice menahannya. Hatice berkata, ini tentang dia juga. Hurrem pun akhirnya tidak jadi pergi. Hatice berkata tentang Nigar yang telah melahirkan bayi, tapi bayi itu meninggal. Aku ingin memenggal kepalanya, tapi entah bagaimana ia selamat, dan kini ia berada di harem. Raja bertanya, apa maksudnya? Hatice berkata bahwa Hurrem akan menjelaskannya, karena Hurremlah yang telah membawanya ke harem. Hurrem pun menjawab, aku kira ia sudah mati, dan ia mengirimiku pesan dan meminta pertolongan. Aku menerimanya demi reputasi harem. Aku ingin ia di sini agar Nigar tidak berbicara tentang perselingkuhannya kepada orang-orang. Hatice memotong pembicaraan Hurrem. Ia berkata, bukan Nigar, tapi kamulah yang ingin orang-orang tahu. Hatice juga mengadu bahwa Hurrem telah mengancam kami. Jika kami tidak membiarkan Nigar di sini, maka ia akan memberitahukannya kepada orang-orang. Hurrem pun berkata, aku tidak pernah mengancam. Hatice pun berkata bahwa Mustafa saat itu mendengarnya dan raja bisa menanyakannya langsung. Hurrem pun menjelaskan bahwa mereka harus menunggu keputusan raja. Raja pun akhirnya menyuruh mereka berdua untuk diam. Sementara di sisi lain, Ibrahim bertemu Nigar. Ibrahim berkata, jadi Hurrem yang membawamu kemari. Di mana pikiranmu? Bagaimana bisa kau percaya pada Hurrem? Mengapa kamu datang kemari? Nigar pun menjawab bahwa Hatice telah mengambil bayinya. Dia telah membunuhnya tanpa belas kasihan. Takdirku sudah jelas, mereka tidak akan membiarkan aku hidup. Karena itu aku di sini untuk melihatmu terakhir kali. Memang ya, kalau udah bucin itu otaknya kayak udah nggak berguna lagi, ya kayak Nigar ini. Bunun izahı yok Hürrem. Kembali ke raja. Raja marah pada Hurrem karena membawa Nigar kembali. Walah baru aja baik-baikan udah ribut lagi. Pasti raja bakalan menghukum Hurrem lagi dengan tidur sama selirnya Firuze. Hurrem memberi alasan bahwa Nigar dipecat sementara Ibrahim tidak terjadi apapun padanya. Mendengar ucapan Hurrem, raja mendekati Hurrem. Dengan marah, raja berkata, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa keputusan itu hanya antara Ibrahim dan Hatice. Bahkan aku tidak ikut campur. Bagaimana bisa kamu dengan berani ikut campur? Setelah memarahi Hurrem, kini mereka berdua sama-sama dimarahi. Ia berkata, permusuhan antara kalian berdua membuatku sedih. Akhiri itu segera, aku ingin kedamaian di haremku. Aku lelah melihat perkelahian yang tidak masuk akal, insiden, kecelakaan yang tidak pernah berakhir. Raja menyuruh Hurrem untuk kembali. Dan ia juga berkata pada Hatice agar Hatice hanya sibuk mengurusi keluarganya saja. Nigar akan mendapatkan hukumannya. Hatice pun terdiam karena Hurrem sama sekali tidak diusir oleh raja. Sebagaimana kita tahu sebelumnya, Hatice menginginkan agar Hurrem bersama Nigar untuk angkat kaki dari istana. Namun ternyata raja tidak melakukannya. Setelah keluar dari ruangan raja, ia pun bertemu Ibrahim. Hurrem berkata, kamu telah kembali, senang melihatmu. Ibrahim pun menjawab, Iskandar Celebi mengirimkan pujiannya padamu, tapi sayangnya dia tidak bisa datang. Dia sudah lelah karena dieksekusi di pengadilan militer. Hurrem pun berkata, akan ada banyak kematian, banyak yang akan dipenggal. Ibrahim berkata, itu benar, tapi akulah yang membuka kasusnya dan memenggalnya. Masihkah kamu tidak mengerti? Hurrem pun menjawab, ini adalah kata-kata untuk seorang pria yang nasibnya berada di antara dua bibir seorang wanita. Namun Ibrahim juga tak mau kalah. Ia berkata, kamu tahu, aku tidak pernah memohon untuk diampuni atau meminta maaf. Aku hanya menjelaskan pada raja dan pengampunannya. Karena dari rajalah sumber keberanianku, sama seperti dirimu. Jadi maksudnya guys, Ibrahim cuma memohon pengampunan sama raja, tapi bukan sama kedua wanita, yaitu Hatice atau Nigar.
Jadi bukan seperti yang Hurrem katakan ya. Hurrem berkata, itu tidak akan selamanya. Jangan mengira kamu sangat diperlukan. Ibrahim berkata, untuk Grand Vizier itu hanya satu orang, tapi untuk wanita yang menjadi istri raja akan sangat banyak. Aku mendengar ada satu orang yang telah mulai menggoyang tahtamu. Namun Hurrem berkata, burung yang mengirimkan pesan padamu adalah berita yang salah. Hatice Sultan. Apipe pun menyampaikan keputusan yang telah dibuat Hatice dan telah disetujui raja. Bahwa Hatice melepaskan Nigar, tapi Nigar tidak boleh tinggal di istana. Kami akan menemukan seseorang dan menikahkanmu secepatnya. Nigar pun menemui Hurrem bahwa ia baru saja mendapatkan kabar dari Apipe bahwa ia akan dinikahkan. Hurrem dan Sumbul pun merasa bahagia, namun tidak dengan Nigar. Aku lebih baik mati. Tampaknya Nigar emang udah lengket banget sama Ibrahim. Bahkan ia bilang lebih baik mati daripada menikahi pria lain. Hurrem pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia berkata, Nigar akan menikah, lalu Hurrem akan membantu menceraikan mereka, dan Nigar akan bebas seperti burung. Ia bisa terbang kemanapun, contohnya ke hati Ibrahim Pasha. Nigar pun tersenyum mendengar ide dari Hurrem. Sama seperti Mustafa sebelumnya, karena Mehmet sudah cukup umur, kini Mehmet juga akan bergabung dalam Janissary, di mana ini adalah langkah ia akan bisa bergabung dalam perang selanjutnya. Dolun dolunuz! Dini! Hurrem, Hatice, dan lainnya melihat acara itu dari balik celah. Setelah acara itu, maka acara di harem juga dibuat. Semua orang pun menikmati acara itu di harem. Apipe memanggil Firouzeh. Ia berkata bahwa malam ini raja ingin bersamanya. Malam pun tiba. Firouzeh telah sampai di ruangan raja. Ya udah, gitulah. Kayak mana mah Hurrem, ya raja juga buat sama Firouzeh. Namanya juga gombalan laki-laki. Mau siapapun perempuannya ya sama aja. Bawa-bawa si Muhibbi sama Hurrem, sama Firouzeh pun sama. Si Muhibbi dibawa juga. Muhibbi geldi. Hurrem ingin mengunjungi raja, tapi Sumbul berkata bahwa raja sedang bersama wanita favoritnya. Hurrem tetap saja pergi untuk memastikan. Sesampainya di pintu, penjaga melarang Hurrem untuk masuk. Ia pun teringat saat pertama kali ia bersama Sulaiman. Ia merasa sedih dan ia pun kembali. Sesampainya di kamar, ia pun melihat dirinya di cermin. Ia teringat kembali kata-kata Hatice yang mengatakan dia tidak lagi muda dan cantik dan semakin menua, dan ia pun menangis. Yaşlanıyoruz. Pagi pun tiba. Karena raja sudah kembali, maka Mahidevran dan Mustafa akan kembali ke Manisa. Mahidevran memandangi kamarnya sebelum ia pergi. Hurrem lalu mendatanginya. Mahidevran berkata, "Mengapa kamu datang? Apakah kamu ingin mengejek diriku?" Hurrem berkata, ia datang hanya untuk mengucapkan perpisahan dan bukan mengejeknya. Karena ini adalah tugas yang memang harus dilakukan untuk pergi ke provinsi bersama pangeran. Mahidevran berkata, "Aku akan kembali, Hurrem. Aku berharap kamu masih hidup saat aku kembali, karena aku akan memberikan beberapa kata kepadamu." Hurrem berkata, "Katakan saja sekarang, karena hari itu tidak akan pernah datang." Mahidevran berkata, "Kesombonganmu akan mengakhirimu, karena jiwamu yang sombong, kamu bahkan tidak mengetahuinya." Karena Hurrem merasa Mahidevran tidak mengerti maksud Hurrem untuk berdamai, Hurrem pun menegaskan bahwa ia datang hanya untuk mengucapkan perpisahan. "Tapi kamu masih marah padaku. Aku tidak menyalahkanmu untuk itu, karena kamu punya banyak alasan. Tapi itu sudah berlalu. Sekarang aku berdoa yang terbaik buatmu." Sebenarnya di sini, Hurrem sudah ingin berdamai dengan Mahidevran, karena Hurrem sadar sebentar lagi ia juga akan mengalami hal yang sama seperti Mahidevran.
Saat Mahidevran akan pergi meninggalkan istana, ia melihat ke atas dan Hurrem tersenyum. Mahidevran merasa Hurrem mengejeknya, namun sebenarnya Hurrem menunjukkan senyum persahabatan. Tapi ya mau gimana mikir positif, karena selama ini jadi musuh bebuyutan. Tiba-tiba berubah baik, ya nggak percaya lah si Mahidevran. Hurrem menemui Rustem. Rustem melaporkan tentang hukuman yang dijatuhkan pada Iskandar Çelebi, di mana pada saat eksekusi, raja tidak ingin melihat kejadian itu, dan bahkan raja mengatakan sesuatu tentang Ibrahim. Hurrem bertanya apa yang dikatakan raja. Rustem berkata bahwa raja mengutuki Ibrahim. Raja berharap Ibrahim mengalami hal yang sama seperti Iskandar. Hurrem pun berkata, itu bagus. Rustem melanjutkan bahwa Ibrahim mengucapkan terima kasih padanya dan akan memberikannya hadiah. Sepertinya ia akan memberikan tugas dan akan menyuruhku untuk pergi. Hurrem pun bertanya apa yang terjadi, apakah kamu ketahuan? Rustem berkata, tidak Sultana, tapi Ibrahim tidak ingin aku dekat dengan raja. Hurrem berkata agar Rustem tetap di sisinya karena Hurrem membutuhkannya. Iskandar telah mati, aku kehilangan banyak orang kepercayaan. Rustem meyakinkan Hurrem bahwa ia akan kembali menjalin hubungan dengan orang-orang itu. Hurrem berkata bahwa itu sangat berbahaya, bahkan Iskandar mendapat eksekusi. Bagaimana bisa Rustem sangat berani? Rustem pun berkata bahwa kekuatan itu berasal dari Sultana. Hurrem pun tersenyum. Malam hari, Hurrem ingin mengirimkan seorang gadis untuk Mehmet, dan ia menyampaikannya pada Sumbul. Sumbul pun mendatangi wanita itu dan ternyata ia adalah Firuze. Sumbul berkata bahwa malam ini ia akan bersama Pangeran Mehmet. Firuze pun terkejut. Ia lalu menemui Hurrem di kamarnya. Ia berkata ia tidak bisa pergi kepada Pangeran Mehmet. Hurrem bertanya mengapa tidak bisa. Dengan berat hati, akhirnya Firuze mengatakan bahwa ia adalah Harim Raja. Wanita yang selama ini kau cari adalah diriku. Benim sultanım. Wanita favorit itu adalah diriku. Hurrem pun menatap tajam kepada Firuze. Apa yang akan dilakukan oleh Hurrem selanjutnya pada Firuze? Sayangnya episodenya bersambung guys. Buat yang suka dengan kelanjutan ceritanya, boleh dong di subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton, terima kasih juga udah komen, itu sangat berarti buat aku. Sampai jumpa, bye!